Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Arifin SPD. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan IPS khususnya di kelas 8. Pada hari ini materi kita adalah berjudul mobilitas sosial atau ada di buku cetak masing-masing, yaitu bab 2. Oke, jadi mobilitas sosial. Baik, kita lihat seperti apa ringkasan materinya anakku sekalian. Bahwa pengertian mobilitas sosial itu berasal dari kata mobil. Mobil itu sifatnya bisa dipindahkan, banyak bergerak, dan sosial itu artinya masyarakat. Jadi kalau kita simpulkan bahwa mobilitas sosial itu merupakan gerak atau perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari strata yang satu ke strata yang lain. Itulah kesimpulan tentang pengertian mobilitas sosial. Kemudian anakku sekalian, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada dua. Yang pertama ada dikatakan mobilitas horizontal dan ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu contohnya arti mobilitas yang bersifat peningkatan dan mobilitas yang bersifat penurunan. Kemudian kalau mobilitas horizontal itu ada yang bersifat mobilitas antar wilayah dan ada yang bersifat mobilitas antar generasi. Oke, anakku sekalian, kita lihat lagi seperti apa lanjutan materi kita pada hari ini. Mobilitas vertikal itu artinya perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat atau yang tidak sama. Jadi ada perpindahan status seseorang. Ya, kemudian bentuk dari mobilitas vertikal ini adalah naiknya status sosial seseorang atau kelompok atau turunnya status sosial seseorang atau kelompok. Nah itu. Kemudian mobilitas sosial vertikal ini terdiri atas dua, yaitu social climbing dan social sinking. Atau ada yang bersifat penaikan dan ada yang bersifat penurunan. Nah, anakku sekalian, kita lihat lagi mobilitas sosial horizontal itu adalah artinya merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok wilayah sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Jadi bersifat sederajat. Misalnya, seorang penjual bakso suatu ketika dia menentukan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual ubi kayu. Jadi tetap berada pada posisi yang sama dengan masing-masing sebagai seorang penjual. Hanya berpindah tempat dari seorang penjual bakso menjadi penjual ubi kayu. Nah, anakku sekalian, bentuk mobilitas sosial horizontal ini adalah ada yang bersifat antar wilayah dan antar generasi. Nah, contoh mobilitas antar wilayah itu adalah perpindahan satu seseorang kelompok dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Contoh, seorang buruh tani di musim paceklik pindah menjadi buruh bangunan di daerah perkotaan. Jadi hanya pindah mata pencaharian. Kemudian bisa kita lihat ada juga mobilitas antar generasi. Misalnya, kakek neneknya adalah seorang penjaga sekolah, kemudian melahirkan anak, kemudian anaknya adalah seorang guru. Kemudian ayah bapaknya ini juga melahirkan lagi anak atau cucu dari kakek tadi, maka cucunya itu menjadi seorang menteri. Ini mobilitas antar generasi. Nah, bisa juga dibalik. Kakek neneknya adalah seorang jenderal, kemudian ayahnya seorang pengusaha, dan anaknya atau cucunya hanya sebagai tukang ojek. Ya, jadi seperti itulah perpindahan strata seseorang atau kelompok dari status yang tinggi menjadi status yang rendah. Baik anakku sekalian, demikian mungkin penyampaian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan pada hari ini bisa menjadi bahan bacaan kita
bisa menjadi bahan untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Insyaallah kelanjutan dari tayangan video ini adalah mengerjakan lembar kerja siswa. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.